Halo, rekan-rekan guru peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Di mana saja Bapak dan Ibu guru berada, selamat berapa saja. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah informasi tentang hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu lakukan setelah Bapak dan Ibu mengisi konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB, terutama bagi peserta utama yang masuk dalam kategori peserta utama. Bapak dan Ibu wajib untuk mempersiapkan diri secara matang mengikuti jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud sesuai dengan surat edaran terakhir tertanggal 10 April 2023 beberapa hari yang lalu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu lakukan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu melewati tahapan pengisian konfirmasi kesediaan dari tanggal 12 hingga 17 April 2023, Bapak dan Ibu akan masuk pada penetapan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, yaitu tepatnya tanggal 19 April 2023. Tapi di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui, 2 tahun terakhir, tahun 2021 dan 2022, ketika penetapan peserta ini selalu mengalami pengunduran, ya, tidak sesuai dengan jadwal yang ada pada surat edaran, ya. Biasanya akan diundur 1 atau 2 hari dari jadwal yang sudah dikeluarkan ini, ya. Tetapi berharap saja pada tahun 2023 ini jadwal ataupun pelaksanaan penetapan peserta ini benar-benar sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud ini, yaitu tertanggal 19 April 2023. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang pada halaman konfirmasi kesediaannya Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa Bapak dan Ibu masuk sebagai peserta utama, maka Bapak dan Ibu wajib untuk mengikuti atau melewati semua tahapan-tahapan ini, dan juga Bapak dan Ibu wajib untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke tahapan berikut, yaitu lapor diri, ya. Jadi untuk penetapan peserta ini, Bapak dan Ibu yang masuk sebagai kategori peserta utama sudah pasti Bapak dan Ibu mengikuti PPG dalam jabatan ini. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya sejauh mungkin Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan lapor diri ini, ya. Jadi jadwal untuk lapor diri dilaksanakan dari tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2023. Nah, apa saja berkas yang perlu Bapak dan Ibu siapkan dalam tahapan lapor diri ini, dan bagaimana mekanisme lapor diri ke LPTK masing-masing, ya. Jadi di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui, lapor diri ini bukan ke Kemendikbud tetapi ke LPTK masing-masing, ke kampus kita masing-masing, ya. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa berkas yang wajib Bapak dan Ibu siapkan untuk keperluan tahapan lapor diri ini, terutama bagi Bapak dan Ibu yang status pesertanya adalah utama. Jadi saya tekankan yang utama, peserta utama wajib untuk mempersiapkan berkas-berkas lapor diri ini, karena Bapak dan Ibu yang statusnya utama sudah pasti 100% Bapak dan Ibu akan masuk saat penetapan peserta. Nah, bagaimana dengan peserta cadangan? Bapak dan Ibu bisa tonton video yang sudah saya bagikan terkait apa yang perlu dilakukan oleh peserta cadangan agar peserta cadangan ini bisa berubah statusnya menjadi peserta utama. Dalam artian Bapak dan Ibu akan ditetapkan sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, ya. Bapak dan Ibu bisa simak video yang sebelumnya yang sudah saya bagikan. Oke, di sini kita fokus pada berkas-berkas yang akan kita siapkan untuk keperluan lapor diri ini. Adapun berkas-berkas yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, yang pertama, form A1 dan fakta integritas. Ini merupakan contoh form A1 yang saya miliki saat pelaksanaan PPG tahun 2022 lalu. Dan ini merupakan contoh fakta integritas. Nah, form A1 dan fakta integritas ini formatnya kita unduh dari akun SIM PKB kita masing-masing,
terkait bagaimana cara untuk memperoleh form A1 dan fakta integritas dan juga 3 berkas pertama yang penting ini, Bapak dan Ibu bisa tonton video yang akan saya bagikan selanjutnya ya, akan saya bahas dalam video selanjutnya. Kita masuk ke berkas kedua yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, yaitu biodata mahasiswa sesuai dengan format PD Dikti ya. Jadi ini merupakan lembaran pertama contoh biodata mahasiswa. Untuk biodata mahasiswa ini banyak lembarannya ya. Ini contoh pertama. Nah, kita masuk ke berkas yang ketiga, yaitu surat pernyataan izin pimpinan ya. Ini formatnya dapat kita unduh juga dari akun SIM PKB ya. Jadi untuk 3 berkas pertama ini, form A1 dan fakta integritas, 2 biodata mahasiswa, 3 surat pernyataan izin pimpinan ini akan Bapak dan Ibu peroleh dari akun SIM PKB Bapak dan Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu silahkan unduh dari akun SIM PKB ya. Nah, kita masuk ke berkas yang keempat, yaitu scan ijazah S1. Yang kelima, scan transkrip nilai S1. Berkas keenam, scan kartu identitas atau KTP atau SIM ya. Yang ketujuh, scan pas foto berwarna 4x6. Untuk pas foto berwarna ini, jika tahun 2022 lalu warna latar wajib berwarna merah ya. Jadi Bapak dan Ibu siapkan saja pas foto yang berwarna merah, latar merah 4x6 dengan pakaian berjas hitam. Bapak dan Ibu bisa lihat contoh foto ini, pas foto ini. Ini pas foto yang saya gunakan saat pelaksanaan PPG saat lapor diri tahun 2022 lalu ya, dengan ukuran 4x6. Nah, setelah itu yang ke-8 berkasnya SKCK ya, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat. Jadi ini yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, SKCK ya. Sedangkan ijazah sudah pasti Bapak dan Ibu miliki. Untuk poin ke-8 ini SKCK dari kepolisian setempat, Bapak dan Ibu wajib siapkan ya. Siapkan sejauh mungkin sebelum hari pelaksanaan lapor diri ini, terutama bagi rekan-rekan guru yang tempat domisilinya jauh dari tempat kepolisian. Bapak dan Ibu bisa dapatkan SKCK ini melalui kepolisian setempat ya. Yang ke-9, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah. Ini surat keterangan sehat ini Bapak dan Ibu bisa gunakan surat keterangan sehat yang dari puskesmas. Tidak wajib dari rumah sakit umum daerah ya. Jadi tidak wajib kita harus ke rumah sakit umum daerah. Kita bisa menggunakan surat keterangan umum yang dikeluarkan oleh puskesmas. Bapak dan Ibu pilih mana yang terdekat dari tempat domisili Bapak dan Ibu ya. Setelah itu yang ke-10, surat bebas nafsa dari BNN garing kepolisian garing puskesmas garing RSUD setempat, rumah sakit umum daerah setempat ya. Jadi untuk poin 10 ini, surat bebas nafsa ini, di sini Bapak dan Ibu bisa gunakan surat bebas nafsa yang dari puskesmas. Jika tahun 2022 kemarin saya menggunakan surat SKCK ini, bebas nafsa ini, saya menggunakan surat bebas nafsa ini dari puskesmas ya. Jadi saya tidak menggunakan surat bebas nafsa yang dari kepolisian atau BNN karena memakan waktu dan biaya yang lebih ya. Jadi saya gunakan surat bebas nafsa yang dari puskesmas. Setelah itu berkas berikut yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, yaitu scan NPWP bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah memiliki NPWP ya. Jadi ini tidak wajib. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki NPWP, maka Bapak dan Ibu wajib untuk melampirkan scan
atau hasil pindai dari NPWP tersebut ya saat lapor diri. Oke, yang ke-12, tambahan persyaratan lain dari LPTK masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk lapor diri ini berkas-berkas yang wajib kita siapkan, yang wajib kita gunakan saat lapor diri ini ada 11 ya. Ada 11 yang utama, sedangkan tambahan lainnya itu disesuaikan dengan ketentuan dari LPTK masing-masing. Jika pada tahun lalu kebetulan ketentuan dari LPTK saya ya, surat akta kelahiran dan ada beberapa berkas lain yang wajib diisi, pengisian pendaftaran online sebagai mahasiswa baru itu juga dilakukan. Dan selain 11 berkas ini, berkas-berkas lain merupakan tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu wajib sesuaikan dengan LPTK atau kampus masing-masing. Jika Bapak dan Ibu masuk di LPTKA, Bapak dan Ibu wajib untuk menyesuaikan berkas yang ke-12 ini dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dari kampus. Nah, bagaimana cara lapor diri untuk peserta PPG dalam jabatan ini? Bapak dan Ibu akan diundang untuk masuk dalam grup WhatsApp oleh pihak admin LPTK. Jadi itu manfaat dari pemutakhiran nomor WhatsApp dan foto profil di akun SIM PKB bagi peserta beberapa waktu yang lalu. Jadi nomor WhatsApp yang Bapak dan Ibu pakai atau simpan dalam akun SIM PKB akan dihubungi oleh pihak admin LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan yang Bapak dan Ibu ikuti. Misalnya Bapak dan Ibu penempatannya di LPTK UAD Universitas Ahmad Dahlan, maka Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh pihak admin LPTK Ahmad Dahlan ini ya, dimana Bapak dan Ibu akan dimintai untuk melakukan tahapan lapor diri ini melalui link yang sudah mereka siapkan ya. Jadi mereka akan membuat link, Bapak dan Ibu tinggal mengklik link tersebut untuk masuk dalam pendaftaran mahasiswa baru ataupun untuk melakukan proses lapor diri ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itulah 12 berkas yang wajib Bapak dan Ibu siapkan untuk proses tahapan lapor diri peserta PPG dalam jabatan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang statusnya utama. Sedangkan yang statusnya cadangan, Bapak dan Ibu juga perlu mempersiapkan jika Bapak dan Ibu tempatnya jauh dari kepolisian ataupun puskesmas. Setidaknya Bapak dan Ibu saat penetapan peserta itu, Bapak dan Ibu berada di tempat ataupun kota yang bisa langsung Bapak dan Ibu urus SKCK, bebas nafsa, dan berkas-berkas lain yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk memperolehnya ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan cara scan berkas-berkas ini, Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan scan ataupun ke tempat fotokopi. Bapak dan Ibu bisa menggunakan perangkat handphone Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu bisa tonton video tutorial yang sudah saya bagikan dalam kanal YouTube ini tentang bagaimana cara scan dokumen, KTP, ijazah, dan lain-lain hanya dengan menggunakan perangkat handphone yang kita miliki. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekian saja, kiranya informasi ini bermanfaat. Salam seprofesi, sekian dan terima kasih.